Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita bersama, sebagaimana Dia adalah Bapa kita di sorga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita belajar agar kita semakin mengenal Dia dengan benar. Saat ini saya akan mengutip dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 15 dan yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayatnya ke-15. Dikatakan di sana, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pelita seringkali identik dengan sebuah lampu ataupun semacam lilin, ya, sehingga bisa menerangi daripada ruangan tempat di mana kaki dian atau pelita itu berada. Namun dalam firman Allah secara alkitabiah dikatakan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa roh manusia itulah pelita Tuhan. Roh manusia itu pelita Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang pelita di sini bukan mengarah kepada sebuah kaki dian ataupun katakanlah sebuah lilin untuk menerangi ruangan, tetapi ini berbicara tentang daripada perkara rohani, yaitu bagaimana peranan daripada roh manusia sebagai pelita di hadapan Tuhan. Roh manusia, roh Bapak Ibu dengan saya adalah dikatakan seumpama pelita di hadapan Tuhan. Pelita bagi Tuhan. Artinya betapa pentingnya kehidupan kita secara roh, di mana kita ini sebagai ciptaannya, yang dahulu kita menyadari benar bahwa kita ini mengalami keterpurukan di dalam dosa, sehingga roh manusia itu menjadi redup. Manusia itu rohnya menjadi mati, tertidur. Sebab itu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, bangunlah engkau dari tidurmu. Bangunlah engkau dari tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, sebab Kristus bercahaya atas kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kehidupan kita ini yang sudah percaya kepada Kristus, kita dihidupkan oleh rohnya yang kudus, dihidupkan oleh daripada roh kehidupan yang daripada Kristus. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dengan 5 mengenai tentang baptisan. Paulus dengan jelas menggambarkan bagaimana bahwa kita ini juga dibaptiskan, ya, di dalam dikuburkan bersama dengan Kristus, sehingga pada saat kita bangkit daripada pembaptisan air itu, kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Artinya, Bapak Ibu dengan saya, kita perlu mematikan manusia lama kita. Kita harus mematikan daripada tabiat-tabiat lama kita yang senantiasa sudah tercemar oleh dosa dan tidak lagi mengerti kebenaran. Makanya Kristus dia dimuliakan naik ke sorga. Dia mencurahkan roh kehidupan bagi kita sekalian. Dan rohnya itulah yang bersama dengan kita menjadi satu kesatuan. Sebab dalam firman Allah dikatakan dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Bagaimana roh manusia dapat menyala-nyala? Bila mana kita hanya berbicara tentang roh manusia yang sudah rusak tabiatnya, sudah tercemar, sudah terpuruk di dalam dosa, maka manusia tidak bisa mendekat dan melayani Tuhan apalagi. Makanya di sana kita perlu mengetahui dengan benar bahwa pada saat Kristus dimuliakan, rohnya itu dicurahkan atas kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sebagai orang yang percaya, kita menerima roh kehidupan yang daripada Kristus. Sebab di dalam di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan jelas dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Oleh karena apa kita beroleh hidup yang kekal? Karena roh kehidupan dari Kristus bersatu, menyatu menjadi satu kesatuan bersama dengan roh kita. Makanya kita bisa melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Artinya bahwa roh Allah dengan roh kita itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dengan jelas dikatakan, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan? Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan dia. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kepada firman Allah, dikatakan bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Artinya Bapak Ibu dengan saya, tidak bisa kita menutupi keselamatan yang sudah kita terima yang daripada Kristus.
Kita tidak bisa hanya berdiam diri ataupun kita meredam, sehingga apa yang disebut keselamatan, apa yang disebut dari peranan roh dalam kehidupan kita itu tidak nampak ke permukaan dimanapun dimana kita hidup dan kita berada. Dan pentingnya Bapak Ibu dengan saya, hidup kita memuliakan Tuhan sebagai gereja Tuhan. Pentingnya Bapak Ibu dengan saya senantiasa mencerminkan kasih Kristus kepada setiap orang. Kenapa? Oleh karena dunia itu sudah terpuruk dan tidak ada teladan yang baik, teladan yang memang bisa ditiru, bisa dituruti, bisa daripada apa yang dilakukan oleh teladan tersebut itu bisa menjadi cerminan kehidupan bagi orang untuk dia mendekat kepada Allah. Di dalam surat Petrus dikatakan bahwa Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Kristus telah meninggalkan teladan, memberikan contoh kepada kita supaya kita mengikuti daripada teladan kehidupan yang dia coba berikan kepada kita selama dia hidup di muka bumi ini. Sehingga selalu peranan yang dilakukan bahwa segala sesuatunya adalah bagi Tuhan, bagi Bapa di sorga. Bagi Bapa di sorga, dia senantiasa melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun saya mau katakan dia dapat melakukan firman Allah bila mana tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan dia. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan dengan di dalam Efesus pasal yang kedua, saya ulangi, Efesus 2 pasal 2 ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Artinya, manusia yang sudah tercemar di dalam lumpur dosa, manusia segala tindakan perbuatannya tidak bisa berkenan di hati Allah. Tidak bisa menyenangkan hati Allah. Manusia semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Itu sebabnya Kristus datang ke dalam dunia. Kristus hadir dalam kehidupan kita. Dia menawarkan keselamatan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Oleh karena apa? Roh kehidupan yang daripada dia tercurah atas kehidupan sebagaimana orang yang percaya, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Roh kehidupan itu menyatu dengan kita sehingga roh kita kembali dihidupkan. Sehingga roh kita kembali bercahaya, tidak tertidur, tidak mati. Itu sebabnya pelita itu harus terang, harus bercahaya dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sebagai gereja Tuhan, kita patut melakukan tindakan-tindakan perbuatan sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada kita. Supaya banyak orang di sekitar kita boleh mengenal siapa Kristus sesungguhnya. Dan lebih lagi semoga mereka akan meniru, kita harapkan. Sehingga mereka merasa tertarik dengan kehidupan kita. Karena kita berbeda, karena kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Kehidupan kita, tabiat kita, karakter kita berbeda dengan orang-orang dunia yang sifatnya serakah, yang sifatnya mau berperang, yang sifatnya mau pemecah belah, amarah, egois, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita harus jadi contoh teladan di mana kita berada. Pelita itu harus terang di mana kita berada. Pelita itu harus terang dalam rumah tangga. Pelita itu harus terang dalam tempat usaha pekerjaan. Bahkan lingkungan masyarakat kita tinggal, bahkan dalam pelayanan terlebih lagi, pelita kita itu harus terang. Sehingga orang mengenal siapa kita. Kita ini adalah milik Kristus. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ayat 16 menekankan kepada kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jangan disembunyikan. Jangan ditutup-tutupi. Jangan kita mau justru terpengaruh. Kita harus menjadikan diri kita, menjadikan kehidupan kita sebagaimana Kristus hidup. Berdiri atas firman Allah, melalui pimpinan kuasa Roh Kudusnya, melalui tuntunannya, pimpinannya, kita bisa bertindak sedemikian rupa sehingga banyak orang boleh melihat terang kita. Karena dunia ini sudah gelap. Dunia ini sudah muak dengan segala tindakan-tindakan kekejian daripada hawa nafsu manusia yang sifatnya adalah serakah dan lain sebagainya. Kita datang membawa kemuliaan Kristus Yesus. Kita datang dan kita ada hari ini sampai selama-lamanya dalam hidup kita adalah untuk kita memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Kita mau menghidupkan daripada firman Allah dalam kehidupan kita supaya orang melihat, merasakan kehadiran Kristus melalui kehidupan kita sehingga mereka percaya kepada Dia. Allah yang tidak nampak namun Dia ada. Dia adalah roh. Dia ada roh di atas segala roh. Dan Dia ada menyertai daripada gerejanya. Menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Sebab itu dimanapun Bapak Ibu berada, pancarkan pelita kehidupanmu di hadapan banyak orang.
Jangan takut, jangan kau gusar, jangan kau merasa mencekam dalam engkau bertindak sesuai dengan firman Allah. Sebab ada Allah yang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita bertindak sedemikian rupa. Mungkin saja mereka akan menjelek-jelekkan kita karena kita berbuat baik, karena kasih adalah pada kita. Atau barangkali mereka tidak menyukai kehidupan kita karena kita bertindak lain sebagaimana firman Allah, sedangkan mereka tidak mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu dengan saya, kita harus hidup sebagaimana firman Tuhan katakan. Kita adalah gereja Tuhan. Kita bersama dengan Kristus menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang indah di dalam kehidupan kita secara roh. Dan pentingnya bagi kita untuk senantiasa menyatakan bahwa Kristus itu hidup. Bahwa kita ini bukan diri kita lagi, tapi Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita perbuat, kita bertindak, kita adalah memuliakan Kristus Yesus. Yang dibesarkan oleh Kristus Yesus. Dimanapun dan kapanpun juga, biarlah dia yang besar, dia yang semakin membesar ke kanan dan ke kiri, sehingga yang kelihatan adalah Kristus Yesus, bukannya diri kita. Kita ini adalah bagian kecil di bagian daripada kehidupan Kristus Yesus. Apa artinya kita di hadapan dengan Dia Sang Maha Kuasa? Kita hidup oleh karena kasih anugerahnya. Kita ada karena belas kasihnya. Dan kita hidup oleh karena daripada Allah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Karena Dialah Bapa kita di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pentingnya pelita kehidupan kita. Kita menyatakan kehidupan Kristus dalam diri kita. Kita menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kita menyatakan kebenaran Kristus kepada setiap orang. Kita menyatakan daripada kehidupan sebagaimana Kristus ada seutuhnya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu pentingnya bagi kita hidup senantiasa mau dipimpin oleh Roh. Dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh ke dalam firman Allah. Dan semakin kita melepaskan daripada sifat tabiat lama kita, dan kita semakin melepaskan sifat manusia insani kita, semakin kita dipenuhkan oleh Roh-Nya, sehingga kita menjadi kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita. Dan niscaya kehidupan kita ini menyenangkan hati Bapa di sorga. Dimanapun kita berada, kita menyerupai Kristus Yesus. Nah, Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya bagi kita sebagaimana adalah gereja Tuhan, umat pilihan Allah, kita akan menyatakan kemuliaan Kristus. Kita akan mengabarkan daripada perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita akan memberitakan daripada kebaikan Kristus, kasih Kristus, dan juga keselamatan hanya di dalam Dia saja. Di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Kristus Yesus yang di dalamnya orang dapat diselamatkan. Oleh karena Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat bagi semua umat manusia, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pentingnya kita senantiasa mau hidup dipimpin oleh Roh, dan pentingnya kita senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman-Nya. Dia tidak akan pernah lupa akan janji-janji dalam firman-Nya. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Dia tidak akan pernah memalukan orang-orang yang bersandar, yang senantiasa berharap kepada Dia. Itu sebabnya kembali kepada firman Allah. Jadilah pelita-pelita di mana kehidupan kita dilihat, dan orang meneladani kehidupan kita. Niscaya banyak orang mau serta turut untuk mengenal Kristus dengan benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan inilah kita menjadi gereja Tuhan yang mengagungkan, memuliakan Dia dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan, dimanapun kita berkegiatan, baik di kebun dan di ladang, baik dalam pelayanan sekalipun, kita adalah milik Kristus. Pelita itu harus menyala. Biarlah kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah nama Dia saja yang kita agungkan, yang Dia saja yang akan selalu dipuji, dan senantiasa nama Tuhan yang senantiasa menjadikan satu kekuatan, menjadi menara yang kuat bagi setiap orang yang bersandar berharap kepada Dia saja, yaitu namanya Kristus Yesus Tuhan. Terpujilah nama Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun kehidupan Bapak Ibu pada kesempatan berbahagia ini, dalam kondisi apapun juga, percaya kepada Tuhan Yesus, tetap lakukan firman Allah, dan jadilah sebagaimana pelita yang senantiasa menerangi kehidupan banyak orang sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biar nama Tuhan senantiasa dipuji dan diagungkan
Jadilah gereja Tuhan, jadilah umat Tuhan yang kudus, hidup dipimpin oleh Roh-Nya. Berkat, pertolongan, kasih sayang, penghiburan, damai yang daripada Kristus akan melingkupi kehidupan Bapak Ibu dengan saya sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.